Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Akbar dari kelas 12 DKJ 4 nomor absen 25. Di sini saya akan melakukan konfigurasi VPN. Oke. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu VPN dan cara mengkonfigurasinya pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, teman-teman. Jadi mau disimak ya. Untuk VPN sendiri merupakan sebuah alternatif untuk mengakses local area network yang berada pada jangkauan tertentu dengan menggunakan internet atau jaringan umum lainnya untuk melakukan transmisi data paket secara pribadi. Untuk manfaat menggunakan VPN yaitu sebagai berikut. Sedangkan kekurangan dari penggunaan VPN itu sebagai berikut. Oke, untuk langkah pertama kita buka Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya akan mencoba untuk membuat topologinya terlebih dahulu dan menggunakan 3 router. Untuk routernya saya menggunakan 1941 untuk tipenya. Sedangkan untuk switch saya menggunakan 2960. Oke, di sini saya menggunakan 2 PC untuk masing-masing jaringan. Oke, pertama kita akan menambahkan port serial pada masing-masing router. Pastikan tombol off terlebih dahulu ketika kalian menambahkan port. Oke, langsung kita beri kabel. Oke, gunakan yang tanda petir. Tanda petir ini sudah otomatis. Oke, sambungkan pada semua perangkat. Setelah tersambung, setelah tersambung kita masuk ke router, pilih tab CLI, kemudian enable, terus ketikkan config terminal atau conft, bisa disingkat conft. Oke, sebelum itu kita beri IP pada setiap tab. Oke, langkah pertama yaitu memberi hostname dengan mengetikkan enable conft dan host ideal. Untuk hostname terserah, bebas menggunakan nama apa saja. Oke, berikutnya itu memberikan IP. Di sini saya memberikan IP pada setiap router dan pada setiap perangkat. Oke, untuk IP sudah tertera seperti pada gambar topologi berikut. Untuk router yang tersambung pada PC menggunakan IP 10.10.10.0/24. Sedangkan untuk jaringan yang satunya itu 10.10.11.0/24. Untuk serial di sini saya menggunakan 11.11.10.0/24. Untuk jaringan satunya 11.11.11/0/24. Pastikan antar jaringan berbeda segmennya.
Oke, mungkin bisa sedikit dirapikan. Oke, kemudian kembali masuk pada router pertama. Di sini saya akan menambahkan IP untuk Ethernet atau interface gig 0/0 dengan mengetikkan INT atau interface gig 0/0, kemudian enter, ketikkan IP address atau IP ADD 10.10.10.1 sesuai yang sudah tertera pada topologi, kemudian spasi prefixnya 255, kemudian enter, no shut atau no shutdown, lalu exit. Kemudian untuk menambahkan IP serial 0/0, enter IP ADD 11.11.10.10.1 untuk prefixnya 24, kemudian no shut, lalu exit. Setelah mendapatkan IP, berikutnya itu masuk pada IP DHCP pool. IP DHCP pool, kemudian masukkan hostname-nya yaitu ideal untuk router pertama. Enter. Kemudian masukkan network. Di sini saya menggunakan IP yang tersambung pada PC, yaitu antara router dan PC, yaitu 10.10.10.0/24. Karena di sini network, jadi untuk host ID-nya 0. Kemudian enter. Default router, di sini default routernya yaitu IP dari interface gig 0, yaitu 10.10.10.1. Untuk DNS juga sama. Kemudian exit. Kemudian ketikkan perintah IP. Kemudian selanjutnya router RIP, menggunakan mengkonfigurasi RIP atau routing. Untuk versinya pilih 2, kemudian untuk networknya masukkan network yang ada pada interface router pertama, yaitu 10.10.10.0 dan 11.11.10.0. Kemudian enter, lalu ketikkan no auto summary, enter, kemudian exit. Kemudian ketikkan perintah IP DHCP exclude address 10.10.10/1. IP DHCP exclude address ini merupakan IP yang tidak boleh digunakan oleh PC karena sudah digunakan oleh router. Lalu kita bisa menunjukkan hasil konfigurasi dengan menggunakan show IP INT brief. Tekan enter sampai bawah. Di sini akan nampak hasil konfigurasi kalian. Setelah selesai, kemudian pindah pada router yang kedua atau pada jaringan yang kedua. Oke, ketikkan N atau no, enter, kemudian enable, lalu conft atau config terminal, lalu buat hostname. Di sini untuk router kedua saya menamainya dengan Akbar. Untuk pertama ideal, untuk yang kedua Akbar. Lalu melakukan konfigurasi IP pada masing-masing interface router, yaitu gig 0.0 yang terhubung pada PC. Di sini saya menggunakan IP addressnya 10.10.11.1. Untuk prefixnya 255.255.255/0 atau per 24. Kemudian no shutdown, lalu exit. Jadi
interface-nya masih menyala meskipun kita keluar. Oke, berikutnya itu memberi IP pada interface yang satunya, yaitu serial 0/0/0 dengan IP 11.11.11.1/24 untuk prefixnya. Lalu no shutdown. Kemudian exit. Oke, langkah berikutnya yaitu ketikkan perintah IP Oke, bisa dilihat di sini sudah on untuk masing-masing interface. Kemudian berikutnya itu IP DHCP exclude address atau IP yang tidak boleh digunakan oleh PC karena sudah digunakan di router. Kemudian mengetikkan perintah IP DHCP full akbar untuk network diisi dengan IP yang terhubung pada PC 10.10.11.0/24. Untuk default router 10.10.11/1. Untuk DNS juga sama 10.10.11.1, kemudian exit. Lalu ketikkan IP DHCP exclude address. Ketikkan IP dari interface pada router kedua pada interface gig 0/0. Kemudian melakukan routing, konfigurasi routing dengan mengetikkan perintah router rib. Untuk versionnya 2, untuk networknya tulis masing-masing interface pada router yang digunakan. 11.11.11.0 dan 10.10.11.0. Kemudian auto summary. Lalu exit. Oke, jika sudah, langkah berikutnya itu melakukan konfigurasi pada router yang ketiga atau router yang menghubungkan antara jaringan yang satu dan jaringan yang lainnya. Oke, langkah pertama itu enable dulu, terus masuk ke config terminal. Setelah itu memberi nama pada router. Hostname di sini saya menamainya dengan ibu. Oke, langkah berikutnya itu memberi IP pada masing-masing interface di router, yaitu untuk serial 0/0/0 dan untuk serial 0/0/1. Oke, ini untuk serial 0/0 dan 00/1. Untuk serial 0/0/0 saya memberikan IP dengan 11.11.10/2, prefixnya /24. Kemudian no shutdown, exit. Kemudian berikutnya yaitu memberi IP pada serial yang satunya, yaitu serial 0/0/1 dengan IP 11.11.11/2/24. Untuk IP kalian bisa melihat topologi yang sudah saya buat. Oke. Kemudian shutdown, exit. Langkah berikutnya yaitu melakukan routing atau dengan mengetikkan perintah router rib. Untuk versionnya 2. Ketikkan perintah network dan masukkan IP pada masing-masing interface
router ketiga 11.11.10.0 dan 11.11.11.0. Untuk routing atau RIP tidak usah memakai subnet mas, cukup menggunakan IP saja. Oke, exit. Setelah selesai, kalian dapat coba untuk saling melakukan ping, saling mengirim pesan antara PC. Oke, di sini masih violet. Oke, untuk PC kalian bisa langsung DHCP ataupun static. Di sini saya menggunakan DHCP karena sudah otomatis akan mendapatkan IP. Jika kalian menggunakan static, kalian juga bisa. Tapi di sini saya lebih menggunakan DHCP karena praktis. Oke, setelah mendapatkan IP, langsung melakukan uji. Oke, di sini PC dengan router sukses. Untuk PC dengan router jaringan lain sukses. Kemudian antar PC, oke, masih violet, wajar. Jika pertama kali nyoba violet wajar, karena masih butuh perkenalan. Oke, violet. Coba lagi. Oke, successful. Oke, sukses. Setelah berhasil atau sukses semua antar jaringan, langkah berikutnya yaitu masuk pada router pertama lagi, kemudian enable, masuk pada config terminal, conft, lalu ketikkan perintah license atau untuk mengkonfigurasi VPN. Di sini kita akan melakukan langkah untuk mengkonfigurasi VPN. Itu dengan mengetikkan license boot module C1900 1900 teknologi package security K69. Enter. Jika muncul seperti ini, ketikkan yes. Oke, jika sudah selesai maka akan di sini otomatis jika kalian mengetikkan perintah seperti tadi, maka VPN otomatis menyala. Ini merupakan langkah awal bagi kalian untuk mengkonfigurasi VPN. Menghidupkan oke, kemudian exit dan ketikkan perintah reload. Kemudian yes, lalu enter. Oke, sembari menunggu, kita lakukan hal yang sama pada router yang kedua. Kan yes, lalu exit. Oke, jika langsung reload, yes, lalu enter. Oke, setelah berhasil antar jaringan, setelah berhasil ngeping antar jaringan, langkah berikutnya, sebelum itu pastikan terlebih dahulu antar jaringan A dan jaringan B bisa saling ngeping. Seperti berikut. Oke, di sini sudah sukses semua.
Oke, setelah sukses, langkah berikutnya masuk pada router pertama, router ke-1 dengan hostname ideal, kemudian enable, masuk ke config mode. Oke, kita di sini akan melakukan konfigurasi crypto ISAC MP dengan mengetikkan perintah sebagai berikut. Crypto ISAC MP Polisai 10. Di sini 10 custom. Kalian bisa bebas menggunakan apa aja. Kemudian enter. Lalu setelah masuk ke crypto ISAC MP, kita akan melakukan encryption dan authentication dengan memberikan perintah sebagai berikut. Encryption address 25 ICE, encryption ICE 256 bit. Oke, setelah itu enter authentication. Authentication pre-share. Kemudian untuk grup, pilih grup 5. Kemudian X. Dan langkah berikutnya yaitu kita akan melakukan set crypto ISAC MP yang key, ISAC MP key. Di sini saya menggunakan nama ideal untuk nama bebas custom. Kemudian add itu maksudnya address. Jadi crypto ISAC MP key ideal sebagai nama, kemudian address. Untuk addressnya, karena di sini router pertama, maka tujuan addressnya yang router kedua untuk interface serialnya, yaitu 11.11.11.1. Dan enter. Selanjutnya kita akan crypto IPsec, kemudian transfer set. Di sini karena router pertama, maka untuk router pertama dengan nama hostname ideal, untuk router kedua dengan hostname Akbar. Jadi untuk transfer setnya ideal to Akbar. Kemudian ISP AS 256 bit spasi ISP SH MAC address. Dan enter. Kemudian kita akan menyeting crypto map, dan di sini untuk crypto map menggunakan nama custom aja. Di sini saya kebetulan menggunakan IPsec to map agar mudah diingat. 10 IP, maaf. IPsec map 10
spasi IPsec ISAK MP. Ikuti langkah-langkah seperti yang pada saya kerjakan. Oke, setelah not berhasil, berikutnya itu kita keluar exit, dan sebelum keluar kita akan menyeting peer terlebih dahulu. Interface peer 11.11.11.1 yaitu IP pada router kedua pada interface serial. Kemudian tekan perintah set security transfer association lifetime second. Oke, di sini kita akan menyeting. Sebelum keluar menyeting dulu. Oke, menggunakan waktunya 86400 per second. Oke, setelah itu kita akan menyeting set transformation set sesuai yang sudah dibuat tadi. Ideal to akbar, router pertama ke router kedua, kemudian enter. Kemudian untuk match addressnya saya di sini menggunakan 100, itu range, berfungsi untuk range. Jadi ada 100 IP yang bisa terhubung. Setelah itu exit, dan kita akan berpindah pada interface serial 0/0/0. Di sini kita akan menyeting crypto map. Masukkan crypto map yang sudah dibuat sebelumnya pada interface. Oke, di sini sudah on Januari. Kemudian kita akan melakukan access list pada router pertama. Access list. Jika kalian tidak hafal perintah, kalian bisa mengetikkan 3 huruf pertama ACC, kemudian kalian bisa tab, tekan tombol tab, maka akan keluar perintah sendiri. 100 ini yang sudah dibuat, yaitu MAC match address. Kemudian permit spasi IP, untuk IP tuliskan IP source pertama, kemudian destination. Untuk source-nya yaitu berhubung router pertama, maka IP yang terhubung pada PC yaitu 10.10.10.0, yang ditulis yaitu networknya aja. Kemudian spasi 0.0.0.255, yang ditulis yaitu host ID-nya saja 255. Kemudian spasi ketikkan destination address yaitu 10.10.11.0.0.255. Oke. Setelah selesai, enter. Setelah konfigurasi pada router pertama selesai, oke, langkah berikutnya kita akan mengecek exit. Kita keluar dari config mode, ketikkan show IP in brief untuk mengecek hasil konfigurasi. Kemudian ketikkan perintah show crypto ISAK MP Polisai 10. Oke, di sini sudah tertera Polisai 10. Pastikan kalian untuk sering mengecek hasil konfigurasi, takutnya tidak terdeteksi atau kalian gagal dalam hasil konfigurasi. Oke, kemudian mengecek SH Crypto Map sudah ada. Untuk access listnya, pastikan untuk access list yang untuk IP yang ditulis IP yang terhubung antara router dengan PC, jangan router dengan router atau pada interface gig. Oke,
Untuk SA oke, di sini masih kosong karena belum ada proses pengepingan pada crypto Isaac MPSA. Setelah selesai pada router pertama, lanjut pada router kedua. Lakukan langkah-langkah yang sama seperti pada router pertama. Pertama itu kita akan melakukan konfigurasi crypto Isaac MP Polisai 10 untuk membuat, kemudian enter. Oke, setelah masuk kita akan melakukan encryption dan authentication. Encryption AES 256 bit. Untuk authentication free share. Dan untuk grupnya sesuai samakan dengan grup 5 dengan router pertama. Dan exit. Lalu selanjutnya masih sama crypto Isaac MP. Oke. Pastikan untuk lengkap ya. Crypto Isaac MP key. Di sini masih kurang key. Oke. Jika kalian tidak lengkap, kalian akan invalid. Seperti yang saya kerjakan ini. Oke, jangan lupa key-nya. Pastikan dengan nama yang sama. Untuk tujuannya yaitu untuk IP tujuannya. Oke, di sini saya lupa untuk masukkan key. Untuk addressnya yaitu pada IP serial router pertama 11.11.10.1. Oke, enter. Setelah itu crypto kalian jangan exit dulu ya, masih pada direktori yang sama, crypto Isaac MP IPsec, crypto IPsec, terus transformation set. Nah, untuk di sini berhubung yang saya setting router kedua, jadi untuk transformation setnya diawali dengan Akbar to ideal. Jadi router kedua ke router pertama gitu. Oke. AES SPAS 256 bit kan ESP Syamak. Kemudian lanjut dengan melakukan konfigurasi crypto map. Pastikan nama yang digunakan sama, atau jika kalian berbeda nanti akan terjadinya kebingungan atau kesalahan dalam konfigurasi. Crypto map IPsec map 10. Enter. Kemudian selanjutnya itu melakukan set peer, set IP tujuannya, address 11.11.10.1. Dan PVS masukkan grup 5. Enter. Kemudian kita akan melakukan security association lifetime second sama, yaitu 8
6400. Ingat di sini waktunya itu per second. Kemudian transformation set, masukkan yang sudah dibuat sebelumnya, itu Akbar to Aidil pada router kedua. Kemudian MAC address-nya samakan aja, yaitu 100 IP maksudnya. Kemudian exit. Oke. Kemudian masuk pada interface serial pada router kedua. Dan melakukan konfigurasi kripto pada interface serial. Crypto map, IPsec to map 10. Oke. Kemudian lakukan access list 100 permit. Untuk IP-nya, source-nya yaitu IP yang terhubung pada antara router kedua dengan PC, yaitu 10.10.11.0 networknya aja ya. Kemudian spasi 0.0.0.255. Tulis angka pertama pada subnet masknya, angka terakhirnya. Oke. Kemudian spasi dan tuliskan destination address-nya 10.10.10.10.0 spasi 0.0.0.255. Selesai, enter. Pastikan kalian tidak salah menulis IP ya, teman-teman. Untuk IP yang ditulis sekali lagi, yaitu IP yang terhubung antara router dengan PC, bukan router dengan router. Karena di sini berguna untuk menyembunyikan, karena VPN itu berguna untuk menyembunyikan IP private kita dengan menggantinya dengan IP router agar IP kita tidak terdeteksi oleh internet. Oke, kemudian pastikan jika sudah selesai melihat hasil konfigurasi. Show IP INT brief. Kemudian mengecek hasil konfigurasi kripto. Oke, sudah betul. Oke, di sini masih kosong karena tidak ada hasil mapping ya atau saling manggil. Oke, setelah selesai lakukan calling atau ping antar PC. Oke, di sini masih violet karena masih perkenalan untuk tahap pertama. Biasanya maksimal itu dua kali masih violet, yang ketiga langsung sukses. Oke, sukses semua. Oke, kemudian untuk isi dengan router sukses, router dengan router sukses. Oke, sudah sukses semua. Oke, di sini kalian bisa ngecek kembali untuk membuktikan IP crypto ISAC MP SA. Oke, di sini sudah ada IP-nya. Sebelumnya tidak ada karena tidak ada pengepingan atau ngeping antar jaringan. Oke, di sini yang tertulis yaitu IP routernya, bukan IP pada PC. Oke, coba cek lagi.
Oke, bisa dilihat yang tertulis pada destination yaitu IP tujuannya, bukan IPPC. Jadi kalian tidak usah khawatir, data kalian akan terdeteksi karena pasti akan terlindungi. Oke, sekian, terima kasih.